setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua sehat dan diberkati karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus ajaib bagi kita semua. Haleluya. Selamat bergabung di dalam ibadah online dari Grace of Christ Community Church. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara di tempat saudara boleh tepuk tangan dengan sukacita. Karena Yesus mati dan bangkit untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Kita pasti sangat diberkati. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, ada hadirat Tuhan di tempat saudara mengikuti ibadah ini. Kita juga pasti sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Judulnya hari ini, Kuasa Kebangkitan Kristus. Amin. Dan kita percaya kebangkitan Kristus memberikan kepada kita damai sejahtera, kita dibenarkan, dan pengharapan yang baru dan yang pasti karena Yesus telah bangkit bagi kita semua. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan minyak zaitun sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan di hadapan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak zaitun, dan masih ada waktu buat Bapak Ibu Saudara membagikan link yang saudara terima, sehingga sebanyak-banyaknya orang akan diberkati sama seperti kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Biar Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu. Aku menyerahkan ibadah kebangkitan Kristus hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang memberkati kami semua. Aku menyerahkan anak-Mu yang terkasih Bapak Dr. Joshua Tumakaka. Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, siapapun yang mendengar kabar baik ini, mereka pasti diberkati. Ada mukjizat
ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang baru, kepastian dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi Roh Kudus, Pastor Gembala, Pastor Dr. Yosua Tumakaka, urapi tim worship, urapi tim musik, urapi siapapun yang terlibat di dalam pelayanan ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan ini, melalui kabar baik yang disampaikan dari tempat ini, akan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk masuk dalam keselamatan-Mu. Segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati melalui ibadah ini. Haleluya! Bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah karena kita telah menerima kemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku. Anugerah dan kemenanganku terima karena kasih-Mu. Berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku. Anugerah dan kebenaranmu terima karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan di tempat ini. Amin. Saudara, haleluya. Dan kerinduan kami bagi-Mu Tuhan untuk memuji nama-Mu.
inilah rinduku. Ubahlah hatiku selalu, jadikanku alat dalam kerajaanmu, seturut kehendakmu. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Jadikanku alat dalam kerajaanmu, seturut kehendakmu. Sama-sama angkat suara mengatakan, Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. mari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Kau angkatku jadi anak kerajaanmu, serupa gambaranmu. Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, hanya oleh kebaikan-Mu, hidup kami disempurnakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama dengan penuh sukacita katakan, Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Yesus sempurnakan hidupku. sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita teduhkan hati kita. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus Kristus. Sebab kami percaya tidak ada satu perbuatan pun yang sanggup membatalkan apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur kami hidup saat ini di dalam segala kelimpahan-Mu Bapa. Semua bukan karena perbuatan kami, semua oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena perbuatanku, bukan karena kekuatanku,
karya salibmu, dahsyat kebangkitanmu, dahsyat Engkau Yesus, dahsyat kasih-Mu, dahsyat kami katakan, dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat karya salibmu, dahsyat pengampunanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yang lain, hanya Engkau yang layak. Engkau Yesus, yang layak terima pengakuan kami, yang layak terima hormat kami, yang layak terima penyembahan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Ku naikkan syukur buat kemurahan-Mu. Layakanku, jadikanku anak. Rasa setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Di sepanjang hidupku,
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang perkasa, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang adil, Engkau adalah kasih. Yang telah membebaskan kami dari maut dan hari ini kami bersyukur. Karena Tuhan Yesus telah bangkit menang atas maut. Kami tidak hidup lagi di dalam pendakwaan karena dosa. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Memperoleh hidup yang kekal dan hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang adalah pembela kami. Berkati kami semua ya Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku memberitakan kabar baik. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah di hari kebangkitan-Mu ini ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan kami semua diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami. Ya Bapa, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah menang atas maut, telah bangkit. Kita dengan antusias sekali lagi boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini judul kita adalah Kuasa Kebangkitan Kristus. Dan kita akan membaca dari Yohanes pada pasal 20 dari ayat 19 sampai 23. Demikian firman-Nya, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan mulai dari ayat 19. Saudara dan Pastor Mesak selanjutnya, demikian perkataannya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Ini adalah bagian daripada berita kabar baik kebangkitan Yesus Kristus yang ditulis di dalam teks Yohanes. Sebenarnya adalah suatu bagian kisah yang mempunyai latar belakang yang berbeda dari yang kita baca. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sejak pagi-pagi hari sudah menyatakan diri di hari kebangkitan itu kepada beberapa orang. Dalam tulisan kitab Markus, jika kita lihat di dalam Markus pada pasal 16 misalnya, pada ayatnya yang ke-9, di situ dikasih tahu bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Yang kepadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Kemudian dikatakan ia menampakkan diri juga dalam rupa yang lain di ayat 12 kepada kedua orang di dalam perjalanan keluar kota. Salah satu namanya Kleopas. Nama Yunani untuk memberikan kepada kita pemahaman. Kleopas entah Yunani atau Romawi, saya lupa, tetapi memberi gambaran bukan orang Yahudi. Sebenarnya itu adalah gambaran tentang kita. Dan ketika mereka kembali juga memberitakan kepada murid-murid, murid-murid yang lain tidak percaya. Itu sebabnya di ayat 14 dikatakan akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu.
ketika mereka sedang makan dan inilah yang terjadi, mereka pun tidak percaya. Jadi dengan demikian akhirnya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ini latar belakangnya adalah semua orang yang merasakan kebaikan Yesus melupakan apa yang Yesus pernah katakan. Bahwa dia akan mati dan bangkit. Nah baru kemudian di dalam teks Yohanes yang kita baca tadi, pada waktu malam, mereka sedang ada di dalam ruangan tertutup, tidak ada jalan untuk masuk ataupun keluar. Gambar mereka dikurung karena ketakutan. Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan memberikan satu kata atau kalimat yang dahsyat banget menurut saya. Damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera yang Yesus maksudkan adalah damai sejahtera seperti yang dia ucapkan sebelum dia menyerahkan diri untuk disalib. Dia katakan kepada murid-murid yang dikasihi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan dunia. Untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa apa yang Yesus beri tidak dapat dibeli oleh uang, tidak bisa dibayar, tidak dapat diperoleh karena kita melakukan perbuatan baik sekalipun. Ini adalah suatu jaminan karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuk maut dan akibat dosa. Damai sejahtera karena kemerdekaan yang dimiliki orang-orang yang telah memperoleh penebusan di dalam darah Yesus. Dan damai sejahtera itu seperti damai sejahtera waktu Yesus tidur di buritan. Waktu kapal terombang ambing, Yesus tidur bersama murid-murid ketakutan, Yesus tidur di buritan. Damai sejahtera seperti itu. Damai sejahtera yang Yesus perlihatkan waktu Yesus berjalan di tengah laut yang bergelora. Damai sejahtera yang Yesus perlihatkan ketika ribuan orang lapar mau makan, tidak ada roti. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Damai sejahtera yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus ketika dia mau ditangkap dan dia maju. Dan mengatakan, aku ini. Dan semua orang rebah. Damai sejahtera yang dia beritahukan kepada murid-murid. Bahkan ketika Lazarus dikasih tahu sakit keras. Dia malah katakan, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus tidak pernah dalam keadaan terancam. Yesus tidak pernah menunjukkan ketakutan. Damai sejahtera ketika dia dikelilingi orang-orang yang mendakwa dia. Dan tidak ada satupun dakwaannya yang Yesus jawab. Yesus memberikan dirinya kenyataan bahwa dia berkuasa atas semua itu. Dan inilah yang hari ini kita mau terima. Di dalam kebangkitannya dia memberikan kuasa damai sejahtera itu bagi kita. Seperti kita baca tadi, semua orang yang menerima kabar bahwa Yesus telah bangkit tidak percaya. Termasuk murid-murid yang 11. Supaya hari ini Tuhan mau memberikan kepada kita kembali panggilan itu. Percayalah, Yesus yang telah bangkit itu, Yesus yang memperlihatkan tangannya yang bolong, lambungnya yang ada bekas tombak, tangan yang berlubang bekas paku. Sebagai bukti bahwa segala kutuk dosa, segala ancaman karena dosa sebenarnya sudah dibayar lunas. Supaya kita hari ini tidak takut lagi menghadapi dunia. Tidak khawatir lagi menghadapi tantangan hidup. Bahkan yang kerennya di saat mereka ketakutan di mana pintu-pintu tertutup, tidak ada jalan untuk mereka dalam keadaan terancam, maksud saya. Mereka bisa memperoleh janji tanpa syarat. Karena Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan memberi jaminan. Supaya hari ini kita percaya yang pertama, Yesus bangkit. Kita memperoleh damai sejahtera. Kita tidak lagi hidup di bawah ancaman maut. Dan tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita benar-benar telah ditebus menjadi anak-anak Bapa di surga. Bersyukurlah untuk hal itu. Marilah kita percaya, teguhkan hati kita. Karena di dalam dia kita memperoleh damai sejahtera di dalam kasihnya yang begitu besar.
Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Nah yang kedua yang luar biasa yang saya renungkan adalah karena di ayat 21 Yohanes 20 ketika murid-murid senang melihat Yesus memperlihatkan tangannya yang berlubang paku, Yesus mengulang kembali. Dia dikatakan maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Jadi seperti Tuhan Yesus merephrase, mengulang untuk memberi kepastian bahwa Yesus yang telah menang atas maut itu, yang memberi jaminan damai sejahtera itu, Yesus yang benar-benar telah menjadi pembela bagi mereka supaya mereka menerima secara sadar. Mereka menerima bukan dengan ketakutan. Karena damai sejahtera adalah berdampingan dengan faith, berdampingan dengan iman, berdampingan dengan percaya. Dengan bahasa yang lain, kita tidak mungkin hidup di dalam damai sejahtera, menerima damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir, tanpa iman. Impossible. Justru itu Yesus ulangi lagi. Dia berkata sekali lagi sambil mempertontonkan. Sebagai kasih bukti bayar. Dia telah bayar lunas. Semua tuntutan dosa, hukuman dosa, akibat dosa sudah dibayar lunas. Jangan pernah lupakan bahwa sebelum ada dosa tidak ada kata lapar. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata keringat bahkan. Tidak ada kata penderitaan, tidak ada kata sakit penyakit. Dan yang paling saya suka cita tidak ada kata kerja keras cari makan. Jadi benar-benar Tuhan fokus kepada satu kenyataan, realem, pola pikir kehidupan yang nyata secara spiritual yang lebih nyata dari kehidupan yang sesungguhnya kita rasakan di dalam jasmani kita. Bahwa benar-benar kita telah dibawa kepada satu kehidupan yang baru karena Kristus telah tebus kita. Sehingga kita sudah bebas dari kehidupan akibat dosa. Kita telah masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus yang penuh kuasa. Dan yang paling keren sih, kehidupan Tuhan Yesus yang penuh kuasa yang saya suka kadang-kadang kepikiran, waktu dia ditagih pajak, dia bilang sama Petrus, pancing, ambil kail pancing. Dan di dalam mulut ikan yang dipancing itu ada uang buat bayar pajak. Kayak Tuhan kasih tahu di masa akhir zaman banyak orang juga takut tentang teks, tentang pajak. Tuhan punya jaminan untuk kita diberkati di situ. Karena Tuhan mempunyai kuasa di semua areal kehidupan. Itu sebabnya di dalam Roma pada pasal 4, di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 kita akan baca. Roma pasal 4 ayat 24-25. Demikian firman-Nya. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Bapa memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Yang Tuhan kita. telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, ayat 25. yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dia telah disiksa, dihajar, dipaku, ditombak, ditikam, berdarah-darah, dipermalukan karena pelanggaran kita. Dan kemudian dia telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi pembenaran kita dan kebangkitan Yesus satu. Kalau kita tidak memperoleh kebenaran dari Bapa, karena pemahaman dibenarkan artinya begini. Artinya begini, Tuhan mendeklar, kamu benar. Nah, ketika Tuhan deklar menyatakan kamu benar, Yesus bangkit. Dengan cara terbalik, kebangkitan Yesus memberi bukti kita orang benar. Artinya kita sekarang ada di pihaknya Bapa dan Bapa ada di pihak kita. Ini keren banget. Ini dahsyat sekali kalau kita memahami kebenaran ini. Karena kita hidup di dalam suatu kehidupan yang baru yang tidak tunduk kepada hukum dunia. Itu sebabnya Yesus memberi gambaran tentang kehidupan yang luar biasa. Karena di dalam dia kita boleh minta apa saja kepada Bapa. Kalau kita pernah baca Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 13.
Kolose pasal 2 ayat 13. Dikatakan demikian, kita akan baca. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Mati, sakit, miskin, bangkrut. Oleh karena tidak disunat, artinya tidak punya perjanjian secara lahiriah. Telah dihidupkan Bapa. Bapa membuat kita hidup, live, bersama-sama dengan Dia. Sesudah apa? Sesudah Dia mengampuni pelanggaran kita. Jadi sesudah Dia mengampuni kita, sesudah kita diampuni, tidak ada di dalam kehidupan kita kematian. Kita ada di dalam hidup Kristus dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita boleh tersenyum, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Itu sebabnya saya ketemu seorang ibu. Ibu ini benar-benar bukan seorang yang percaya Yesus. Totally gak pernah sebut Yesus, gak pernah dengar nama Yesus. Saya datang ke rumahnya di dalam sebuah kontrakan kecil karena dia sakit kanker. Suaminya yang ajak saya karena suaminya minta uang karena istrinya sakit keras. Dan ketika saya sampai di sana, saya katakan kepada ibu itu, dosamu sudah diampuni. Seketika saya ngomong itu dia nangis. Dan saya keluarkan roti dan anggur, saya katakan kepada ibu itu dengan penuh kasih. Bu, Yesus sudah mati di atas kayu salib, makanlah, ini darah Yesus, minumlah. Dan dalam 3 hari kankernya hilang lenyap. Dia bisa sembuh, total sembuh. Dan saya mengucapkan itu bukan karena saya punya kuasa. Saya mengucapkan itu karena saya tahu kebenarannya Bapa ada di pihak saya. Di pihak kita, di pihak kamu dan saya. Termasuk ada seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Dan saya katakan kepadanya, Bapa sanggup berkati kamu untuk memperoleh pembayaran. Dan Tuhan bisa kirim berkat untuk hal itu. Bukan karena saya punya uang. Tapi karena Bapa mendengar apa yang kita ucapkan. Dan itulah sebabnya dikatakan kita dibenarkan karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bagian yang terindah dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa didakwa lagi. Maukah kita menjadi percaya hari ini? Yang pertama, di dalam kita ada damai sejahtera. Yang kedua, kita telah memperoleh kebenaran di dalam Kristus sebagai anugerah. Tidak ada satupun doa kita yang lalu sia-sia. Semua doa kita Tuhan jawab. Saya sangat exciting hari ini karena berpengharapan besar bahwa tahun ini sesudah pandemi ini berlalu, kita semua yang percaya akan benar-benar melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Jangan ragu-ragu, katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu semacam kayak abis gunung berapi, tiba-tiba tanahnya menjadi subur. Itu seperti sesudah resesi akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kepada murid-murid suatu tanda. Tangannya bolong. Tapi kepada Kleopas, di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-29 dan 30 kita akan baca bersama-sama. Lukas 24, Lukas 24. Ayat 29 sampai 30. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus berjalan di hari kebangkitannya bersama-sama 2 orang dari Emmaus ke Yerusalem. Dan mereka bersama-sama menerima anugerah. Karena Tuhan Yesus makan bersama mereka. Lebih tepat lagi dari Yerusalem ke Emmaus. Kemudian mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah, ketika mereka di Emmaus, Tuhan mengangkat roti dan mereka melihat. Dan salah satu dari mereka mengatakan itu Tuhan. Kepada orang-orang Israel
yaitu umat yang ia kasihi, yang diberi gambaran dengan 11 murid yang kepada mereka Yesus menyatakan diri. Tiba-tiba di tengah-tengah mengatakan damai sejahtera, Yesus memperlihatkan tangannya yang bolong, yang berlubang paku. Tetapi kepada Kleopas dan temannya, dia mengangkat roti. Dan ketika Yesus mengangkat roti, memecahkannya, mengucap syukur, memecahkannya, mereka mengatakan itu Tuhan. Jadi seperti ada dua gambaran. Yang satu gambaran Yesus memperlihatkan tangannya yang berlubang. Seperti gambaran nanti Yesus akan datang kepada Israel secara fisik. Kasih tahu ini Yesus. Dan mereka bersuka cita memperoleh damai sejahtera. Tetapi kepada Kleopas, gambaran kita orang yang bukan Yahudi. Yesus memberikan bukti bayar yang berbeda. Yaitu tubuh dan darahnya. Dan ketika mereka menerima tubuh dan darah Yesus, bahkan dikatakan Yesus menghilang. Dan mereka menjadi kuat lagi dan kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita baca tadi di kitab Yohanes dikatakan hari mulai malam. Itu gambaran akhir zaman. Supaya kita hari ini memahami, kita sudah di 2022, kita sudah mau memasuki harinya Tuhan. The day of the Lord, hari ketiga. Kita tidak pernah tahu Tuhan datang saatnya kapan. Tapi kita adalah mempelainya, Tuhan pasti kasih tahu mempelainya, hari dia datang. Tidak mungkin dia tidak kasih tahu. Itu seperti seseorang yang akan menikah. Calon suaminya akan datang pada hari ini karena dia menikah hari ini. Tapi tidak tahu kapan datang sampai di depan rumahnya. Atau sampai di tempat mereka akan memperoleh pemberkatan nikah. Tapi mereka tahu ini harinya. Kita akan diberitahu Tuhan kapan harinya dia akan datang. Dan Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu tandanya. The day of the Lord. Harinya Tuhan. Petrus menulisnya 1 hari adalah 1000 tahun. Nah Tuhan mau di dalam perayaan kebangkitan Yesus ini kita benar-benar paham. Kita diberi anugerah damai sejahtera yang tidak bisa dibayar oleh uang. Yang tidak bisa dibayar oleh perbuatan. Diberi damai sejahtera yaitu karena kita ditebus oleh darahnya. Dan Tuhan panggil kita sekarang untuk percaya kepada kasih-Nya. Karena dia mati menebus kita dari dosa karena kasih. Yang kedua, dia kasih bukti. Damai sejahtera itu ada buktinya. Dia beri tubuh dan darahnya bagi kita. Kepada murid-murid yang dikasihnya, orang-orang Israel asli, dia kasih tahu tangannya yang berlubang. Tetapi kepada kita yang digambarkan dengan Kleopas, orang-orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dia beri satu tanda, dia memecahkan roti. Supaya kita di hari-hari sekarang ini, ketika kita menghadapi tantangan hidup, semua yang menjadi ancaman bagi kita, kita harus percaya bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, dia bukan hanya hadir, dia mau kasih tahu bahwa kita telah ditebus, dibebaskan dari semua ancaman itu. Kita telah dilepaskan dari semua kutuk akibat dosa. Kita telah memperoleh anugerah pembenaran untuk memperoleh jawaban doa kita. Supaya kita tidak menjadi lemah. Karena hari-hari ini semakin jahat. Antikris berusaha membuat dunia menjadi kacau. Tapi Kristus membuat kita memperoleh damai sejahtera. Tersenyumlah. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah yang terakhir, yang ketiga, kita akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Di dalam teks ini kita memperoleh jaminan pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya
daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini adalah bagian yang paling penting yang harus kita pahami. Karena dikatakan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kemuliaan kita yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Orang mati akan dibangkitkan. Apabila kita masih hidup, kita akan diangkat. Katakan amin untuk itu. Banyak orang berusaha memperoleh rahasia tentang antikris. Tetapi kita harus tahu, Kristus telah menang atas maut. Iblis sudah dikalahkan, iblis tidak berkuasa atas kita. Waktunya bagi iblis sudah dihitung, tinggal sedikit. Itu sebabnya dia harus menghancurkan umat Tuhan, membatalkan, menggagalkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi itu tidak mungkin bisa berhasil. Iblis sudah ada di dalam posisi kalah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah memperoleh kemenangan. Tetapi secara kenyataan hidup kita punya banyak tantangan. Itu sebabnya dikatakan penderitaan yang sekarang itu hanya sedikit, hanya sebentar. Supaya iman kita murni. Supaya kita beriman kepada Yesus bukan karena ingin diberkati. Kita beriman kepada Yesus karena dia Tuhan yang bangkit, yang menang atas maut. Kita beriman kepada Yesus bukan karena kita butuh mujizat. Kita beriman kepada Yesus karena dia satu-satunya juru selamat. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Semua orang yang jantungnya masih berdegup disebut hidup secara dunia. Tapi bagi Yesus hidup bukan karena jantung berdetak. Hidup karena Yesus hadir. Dia hadir. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia. Kita memperoleh Roh Kudusnya. Memperoleh anugerah kebenaran yang memperoleh kasih karunia yang besar. Kalau kita ngerti kenapa di dalam kitab Ibrani dikasih tahu bahwa imam setiap tahun harus potong korban. Dan mereka terus menerus potong korban dan tidak ada satupun korban itu yang dapat menguduskan dan menyempurnakan. Tapi Yesus dia duduk di sebelah kanan Bapa sesudah dia membawa korban satu-satunya itu korban dirinya. Supaya kita sekarang yang percaya kepada kebangkitannya, kita lahir baru di dalam kehidupan dengan mindset bahwa kita sudah rest. Bahwa kita sudah duduk bersama Yesus. Di dalam tahta kemuliaannya, di dalam kemenangannya. Kita rest, kita duduk. Dan kita menerima yang terbaik. Seperti Maria di dalam kitab Lukas 10 dikatakan dia dengan Marta. Marta sibuk. Kerja, bahkan kerja untuk Tuhan, tapi berakhir dengan kecewa. Bahkan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kok kamu gak kasih tahu Maria untuk bantu aku. Sedangkan Maria duduk, suatu gambaran dia rest, mendengarkan firman dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, apa yang Maria lakukan adalah dia menerima yang terbaik. Yang terbaik dan hanya itu yang terbaik. Dan karena dia menerima yang terbaik, yang selebihnya selesai. Supaya kita sekarang memahami Yesus sudah bangkit. Kita sekarang masuk ke dalam satu kehidupan baru yang penuh pengharapan. Karena apa? Karena semua jaminan keberhasilan hidup kita di dalam Kristus. Karena menerima janji sama sekali tidak ada hubungannya dengan performance kita. Itu sebabnya dikatakan kamu dipelihara di dalam kekuatan Bapa by faith. Secara ekonomi kamu akan dipelihara oleh kekuatan Bapa karena iman. Secara kesehatan fisik kamu akan dipelihara oleh kekuatan Bapa karena percaya. Secara hubungan, secara apapun kita terpelihara oleh kekuatan Bapa by faith. Dan ini adalah kabar baik. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus mengatakan bahwa dia telah memilih salib untuk mengasihi kita. Firman Kristus mengatakan dia memilih jadi miskin supaya kita jadi kaya. Firman Kristus mengatakan dia pilih menderita supaya kita pulih. Firman Kristus mengatakan dia dipisahkan dari Bapa supaya sekarang Bapa ada di pihak kita. Itulah hidup yang penuh pengharapan.
Supaya kita telah percaya dan menjadi percaya sekarang. Bahwa kita telah memperoleh damai sejahtera. Katakan amin untuk itu. Yang kedua, kita telah memperoleh anugerah kebenaran. Kristus bangkit, kita telah menjadi orang benar. Tuhan mendeklar kita righteous, orang benar. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan karena iman. Itu sebabnya saya percaya. Kalaupun sekarang semua keadaan hidup kita sudah tertutup sekalipun. Tanpa syarat Yesus dapat hadir. Dan mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Dan kalaupun kamu merasa segala sesuatu yang sedang terjadi adalah karena kesalahanmu, kegagalanmu. Hari ini Tuhan Yesus katakan, Dia telah bangkit. Sebagai bukti bahwa kamu telah menjadi benar di hadapan Bapa. Dan kebangkitannya itu memberikan kita satu kehidupan yang baru, yang penuh pengharapan. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Saya percaya kasih Tuhan begitu besar. Dan sanggup memberkati kita semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang bangkit berdiri. Kita angkat roti saja. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia yang telah menyatakan dirinya kepada Kleopas dan temannya. Dan mengangkat roti mengucap syukur sehingga mereka berkata itu Tuhan. Dan biarlah hari ini memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita mengangkat roti ini dengan iman. Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Dia memberi damai sejahtera. Dia memberi anugerah kebenaran. Dan dia memberikan kehidupan yang baru yang penuh pengharapan. Dengan iman kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang telah berfirman di atas kayu salib, semua sudah selesai. Terimalah kebenaran ini, kita disembuhkan, kita diberkati, dipulihkan. Bahkan kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terimalah dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan ini, kita bersyukur di hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita menerima dan mengingat kembali perjanjian yang baru dan kekal. Kita telah ditebus, segala dosa kita telah diampuni. Oleh darahnya kita menerima anugerah kasih karunia dan kebenaran. Yang berlimpah-limpah untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus. Yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan percayalah dimanapun kita melangkah berjalan, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari kebangkitan Kristus. Dia hidup dan kita diberkati di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus.
sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya berdoa semua yang hari ini bersama-sama beribadah, semuanya diberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberikan anugerah kebenaran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi duka. Segala kutuk sudah ditanggung dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan kita memiliki hidup yang baru, yang penuh pengharapan. Dan percayalah, di dalam Yesus Kristus kita hidup di dalam masa depan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Karena Yesus hidup. Dan biarlah kita semua diberkati di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Dan saya percaya kita pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengerti kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan kita damai sejahtera. Karena kita telah dibenarkan dan sekarang kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan hari ini saya juga mau membagikan kabar sukacita buat kita semua. Kabar berbahagia buat kita semua karena kita percaya kasih Tuhan melimpah buat kita. Dan melalui perjalanan yang panjang dan karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, Grace of Christ Community Church bersama dengan GCC Worship mempersembahkan mini album GCC Worship dengan tema Because of His Grace. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pujian-pujian ini lahir karena pengagungan kita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kalau tadi kita sudah mengikuti ibadah, saudara mendengarkan lagu-lagu pujian yang dinaikkan, itu adalah bagian dari mini album. Dan di dalam mini album ini ada 6 list lagu yang pasti memberkati kita semua. Dan apabila saudara rindu untuk mendengarkan dan menikmati pujian ini, saudara bisa menemukannya dan mendengarkannya di berbagai platform media atau platform digital. Di antaranya ada Spotify, ada iTunes, ada Apple Music, ada Joox, ada Google Play Music, dan juga ada YouTube Music. Saudara bisa searching, saudara bisa cari dan dapatkan, dan biarlah saudara juga diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ini persembahan dari kami buat Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan dari Grace of Christ Community Church dan juga GCC Worship. Dan rilis hari ini, jadi saudara bisa temukan, saudara bisa dengarkan dan nikmati berkat dari pujian pengagungan yang dinaikkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita. Karena kita percaya setiap rupiah yang kita bawa akan membawa kabar baik ini sampai kepada segala bangsa. Dan biarlah banyak orang diberkati sebagaimana saudara telah diberkati pada hari ini. Dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh mengerti kuasa di balik kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami boleh menerima damai sejahtera, kami tidak takut lagi, tidak khawatir Kak. Karena kami percaya kami telah dibenarkan. Kami sekarang telah menjadi ciptaan yang baru, kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Berkati senantiasa Pastor Joshua Tumakaka, biarlah hikmat yang daripada-Mu terus menyertai, untuk mengajar kami, mendidik kami menjadi murid Kristus, menjadi generasi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
lidahku memujimu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesatan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, tanpa-Mu yang namamu di bumi, agung-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu, semua perbuatan tangan-Mu, cukup memandang-Mu, ku terpesona. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa setiap rupiah yang saudara persembahkan diberkati kembali di dalam segala kelimpahan. Apapun yang saudara kerjakan diberkati dengan keberhasilan, diberkati dengan keberuntungan. Dan terima kasih juga untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah online Kebangkitan Kristus pada hari ini. Dan apabila saudara diberkati, saudara boleh bagikan juga link yang saudara-saudara miliki ini untuk dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan biarlah sebagaimana saudara diberkati, lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita teduhkan hati kita berdoa penutup. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk fellowship Kebangkitan Kristus pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami telah menjadi bait suci-Mu Tuhan. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa melimpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku. Oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku. Rindu